Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kelas 3, tema 1, subtema 4, masih bersama dengan saya, Bu Guru Reni. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. 2. Teknik mozaik dalam suatu karya keterampilan. Pertumbuhan tanaman atau tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 1. Faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh tumbuhan seperti gen yang ada pada induknya, hormon yang mempengaruhi fungsi pertumbuhan. 2. Faktor eksternal atau faktor di luar tubuh tumbuhan seperti nutrisi atau pupuk, air, suhu udara, cahaya matahari dan kelembapan, serta kesuburan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama adalah vegetatif atau tak kawin, adalah suatu perkembangbiakan tanpa melalui penanaman biji. Kemudian yang kedua, generatif atau kawin, adalah suatu perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan dan dilakukan dengan penanaman biji. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia, contohnya adalah umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, geragi atau stolon, dan tunas serta tunas adventif. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia, contohnya adalah stek, mencangkok, okulasi atau menempel, mengenten atau menyambung, dan yang terakhir adalah merunduk. Vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia, yang pertama adalah tunas. Tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh di dekat pohon induknya, contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya kentang, bengkoang, dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun rapi dan rapat, contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Yang ketujuh, geragih atau stolon. Batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah, contohnya pegagan, rumput teki, dan arbei. Yang kedelapan, akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang seluruhnya berada dan menjalar di permukaan tanah, contohnya jahe, lengkuas, dan vegetatif buatan adalah suatu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu stek.
Stek adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong, tebu, dan lain-lain. Yang ketiga, menyambung atau mengenten. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Yang keempat, menempel atau okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Adalah perkembangbiakan yang biasanya didahului dengan penyerbukan dan biasanya melalui penanaman biji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan generatif ada dua, yaitu benang sari dan putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah mozaik. Mozaik adalah suatu teknik pembuatan seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ini adalah contoh prakarya dengan mozaik. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.